Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi fid darin amin. Wa yajibu ala masyin itmamu ruku'in wa sujudin li suhulati dhalika alaihi wa la rakibin ima'un bihima wa istiqbalun fihima wa fi taharrumin wa julusin baina sajdataini fala yamshi illa fil qiyami wal i'tidali wat tashahhudi was salam wa yahrum inhirafu an istiqbali sawbi maqsadihi amidan aliman mukhtaran illa ilal kiblati wa isyaratu tarku fi'lin kathirin ka'adwin wa tahriji rijlin bila hajah wa tarku ta'amudi wat inajsin walau yabisan wa in amat tariq wa la yadhuru wat yabisin khata'an wa la yukallafu masyan at-tahaffu anhu wa yajibu istiqbalu fin nafli lirakibi safinatin ghairi mallahin wa'lam aidan annahu yushtaratu fi sihhati sholati al-ilmu bi fardiyati sholati walau jaila fardiyata asli sholati aw sholati allati syar'a fiha lam tasihha kama fil majmu'i war rawdati wa tamyizu furudiya an sunaniha. Naam, in i'taqad al-'ami awil 'alimu 'ala al-awjai al-kulla fardan sahhat aw sunnatan fala wal ilmu bi kayfiyatiha al-ati bayanuha qariban insyaallah taala. Wa yajibu ala masyin. Sebelum kita teruskan kemarin pembahasan termasuk syurutus shalah, syaratnya salat yaitu apa? Istiqbalul qiblah, yaitu menghadap kiblah. Yang dimaksud dengan kiblah situ ail Ka'bah. Yang dimaksud dengan kiblah yaitu Ka'bah. Yang dimaksud dengan Ka'bah yaitu selain daripada hijir dan selain daripada syadirwan. Karena kita tahu bentuknya Ka'bah itu kan kotak. Kemudian ada tambahan. Namanya itu apa? Hijir Ismail. Apa boleh kita menghadap Hijir Ismail? Karena itu termasuk Ka'bah. Buktinya kalau kita tawaf, tidak boleh kita masuk bainal fathatain, antara dua pintu yang terbuka di Hijir Ismail. Kita kan tidak boleh, kita harus melalui semua Hijir Ismail ketika tawaf. Cuman ketika menghadap Ka'bah, ketika salat, apakah boleh kita menghadap syadirwan? Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena subutuhu, karena ketetapan bahwa itu termasuk Ka'bah dhanni, bukan qat'i. Karena itu kita tidak boleh menghadap syadirwannya. Kecuali kalau kita menghadap syadirwan sekaligus menghadap Ka'bah, ya boleh dari arah sini. Cuman kalau seandainya kita menghadap langsung ke syadirwan, tidak menghadap ke Ka'bah sama sekali, itu tidak diperbolehkan. Hijir Ismail. Kemudian syadirwan juga sama. Syadirwan itu perusutan itu ya yang ada di Ka'bah, itu juga tidak diperbolehkan kita menghadapnya. Seandainya syadirwan di sini, ini ada syadirwan, kita menghadap syadirwannya, itu perusutan yang di bawah daripada Ka'bah, kita menghadap langsung ke syadirwan, itu juga tidak diperbolehkan karena subutuhu dhanni bukan qat'i. Ya, itu adalah yang dimaksud dengan Ka'bah. Syadirwan itu di mana? Di situ ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan di semua jihah, ada yang mengatakan cuma 3 jihah, 3 arah saja. Itu nanti kita bahas dalam pembahasan haji. Walhasil intinya kita menghadap Ka'bah. Yang dimaksud dengan Ka'bah yaitu Ka'bahnya, bukan Hijir Ismail dan syadirwan. Kemudian yang dikatakan yang dikatakan ainul Ka'bah, kita ini menghadap ainnya Ka'bah kan. Ka'bah itu kan bentuknya kita sudah tahu kan, ya kotak. Itu bentuknya Ka'bah. Kalau kita di atasnya Ka'bah, di masjid yang paling atas gimana? Kan berarti kita menghadap bukan ke Ka'bahnya, bukan ainnya, cuman kita menghadap hawaul Ka'bah, hawanya Ka'bah. Apa boleh? Iya, boleh. Karena yang dimaksud dengan ain itu amrun istilahi. Yang dimaksud dengan ainul Ka'bah wa huwa samtul bait wa hawa ila sama. Itu bentuknya Ka'bah ini, ukuran Ka'bah ini sampai ke 7 langit. Kalaupun kita sholat masalah
ya di atas tempat yang paling tinggi, cuman kita tetap menghadap hawanya Ka'bah, tetap hukumnya sah. Tetap hukumnya sah. Kalau perlu, ya terus siapa itu ke atasnya, kalau ke bawahnya juga sama. Seandainya ada ruang di bawah tanah, kita sholatnya menghadap apa? Menghadap Ainul Ka'bah. Loh, Ka'bahnya kan di atasnya, tetap sampai ke Ardhus Sabi'ah. Jadi Ka'bahnya itu walaupun sampai ke 7 langit atau ke 7 bumi, kita boleh menghadap itu Ka'bah walaupun bukan ain Ka'bah yang ada itu. Al murad bil ain amrun istilahi wa huwa samtul bait wa hawa'uhu ila sama' wal ardi sabi'ah. Itu tambahan untuk kemarin. Kemudian sekarang pembahasan tata cara. Kemarin kan dikatakan bahwa orang ketika sholat wajib menghadap Ka'bah, wajib menghadap kiblah, kecuali 2 atau kecuali ada 3 kemarin atau ada beberapa. Kecuali yaitu apa? Sholat Siddatil Khauf kemarin. Kecuali kalau kita sholat ketika dalam keadaan peperangan dan di situ sudah antara musuh dan kita sudah berkecamuk, sudah campur, gitu. Saat itu kita diperbolehkan untuk sholat walaupun tidak menghadap kiblat. Wajib tetap sholat, cuman walaupun tidak menghadap kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita bahas sekarang yaitu fi naflis safar, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. Katakan sholat sunnah safar, kemarin sudah bahas. Sholat sunnah safar yang maksud pertama sholat sunnah, bukan sholat fardu. Yang kedua safar, berarti harus ada safar. Ukuran safar gimana? Kemarin sudah dibahas. Ada ulama yang mengatakan ukurannya safar mil, 1 mil kurang lebih 3 kilo. Kemarin ini ada di kitab kemarin Anda lihat 1 mil itu 3 kilo, bukan 1,5 kilo. Ya, enggak tahu itu apa ihtiyat atau memang itu jawabannya. Kemudian ada yang mengatakan la yusma'u nidaul jum'ah, seperti kemarin dibahas, tidak terdengar panggilan Jumat. Kemarin sudah dibahas. Itu yang pertama, naflus safar. Kemudian safarnya mubah. Safarnya mubah, bukan maksiyah. Kalau safarnya maksiat, dia ingin berangkat ke satu daerah, niatnya untuk bermaksiat, berarti tidak diperbolehkan dia untuk sholat naflus safar. Kemarin itu sudah dibahas semuanya. Sekarang yang akan dibahas tata caranya. Dikatakan musafir itu ada orang bepergian itu dengan naik kendaraan, atau kadang orang ketika musafir dengan berjalan. Musafir itu tidak harus naik kendaraan, walaupun dia berjalan. Kalau memang dia ingin keluar daripada daerahnya, dia dikatakan musafir. Karena itu tata caranya gimana? Ketika dia sholat berjalan, sambil berjalan, ya, ketika sholat, karena dia safarnya itu masin, berjalan, gimana tata caranya? Kapan dia wajib menghadap kiblat? Kemudian kapan dia dikatakan wajib menyempurnakan rukuk dan sujudnya atau arkannya? Itu kalau di perjalanan. Naik kendaraan juga sama. Kapan dia diwajibkan untuk menghadap kiblat? Kapan dia diwajibkan untuk menyempurnakan rukun-rukunnya? Kita akan bahas ini. Wajibu dan wajib alamashin, bagi orang yang berjalan. Wajib bagi orang yang berjalan itmamu ruku'in wa sujudin, menyempurnakan rukuk dan sujud, lisuhulati dzalika alaih, karena mudahnya itu menyempurnakan rukuk dan sujud, alaihi, bagi dia, bagi orang yang sholat berjalan. Jadi orang yang sholat berjalan diwajibkan bagi dia untuk orang yang sholat sunnah dalam keadaan berjalan, diwajibkan bagi dia menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Kenapa? Karena mudah dia berjalan kok. Wa ala rakibin, kalau bagi orang yang naik kendaraan tidak diwajibkan menyempurnakan rukuk dan sujudnya karena sulit bagi dia. Yaitu apa wajibnya? Wa ala rakibin ima'un bihima, wajib merunduk bihima untuk melakukan rukuk dan sujudnya. Jadi orang yang sholat berjalan, contoh
Seandainya ketika takbir dia menghadap kiblat, Allahu Akbar, kemudian berjalan. Berjalan kemana? Ke arah daripada tujuannya dia, walaupun tidak harus ke kiblat arahnya. Misalnya ke arah timur, padahal kiblatnya arah barat, dia ke arah timur. Jalan. Jadi ketika ketika baca Fatihah, ketika qiyam berjalan. Ketika mau rukuk wajib menghadap kiblat, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, jalan lagi. Arahnya jalan mana? Ke arah tujuannya. Ketika mau sujud menghadap kiblat lagi, sujud. Loh, gimana? Itu kan di jalanan. Iya, walaupun di jalanan. Walaupun di jalanan. Kecuali ada ulama yang mengatakan kalau jalanannya becek atau jalanannya masalah basah, tidak mungkin dia sujud, tidak mungkin dia rukuk di situ. Kenapa? Karena sulit. Nah, di situ diperbolehkan imak saja. Nanti ada perkecualian di situ. Ini contohnya berarti dia ketika tempatnya tidak ada basah, tidak ada becek, berarti dia wajib menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Berarti ketika mau rukuk menghadap kiblat, rukuk sempurna. Kemudian i'tidal, jalan lagi. Ketika mau sujud, sempurna lagi, sujud dia. Sujud julus baina sajdatain juga wajib menyempurnakannya karena dipisah dengan 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Berdiri rakaat yang kedua, jalan lagi dia. Itu adalah salatnya orang yang berjalan. Wa yajibu wa ala rakibin ima'un bihima. Berarti di sini dijelaskan apa? Rukuk dan sujudnya dulu. Padahal nanti ada 4 yang wajib menghadap kiblat dan wajib menyempurnakan rukunnya. Wastiqbalun fihima wa fi taharrumin wa julu wa fi taharrumin. Wastiqbalun fihima, dan menghadap fihima di dalam rukuk dan sujud. Tadi kan menyempurnakan rukuknya. Lo menyempurnakan rukuk itu kalau di sini belum dijelaskan istiqbalnya berarti tidak wajib menghadap kiblat. Ini jelaskan. Wastiqbalun. Selain wajib menyempurnakan rukuk dan sujudnya, juga wajib istiqbalun, menghadap kiblat fihima ay fir rukuk wa sujud. Ketika rukuk dan sujud. Kemudian selain rukuk dan sujud, kapan wajib istiqbalul kiblah? Wa fi taharrumin, ketika takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram juga wajib menghadap kiblat. Wa julus bainas sajdatain, dan duduk di antara 2 sujud, itu juga sama, wajib menghadap kiblat. Berarti 4 rukun yang di situ dia wajib menghadap kiblat. Yaitu apa? Takbiratul ihram wajib menghadap kiblat. Kemudian rukuk, kemudian sujud, kemudian julus baina sajdatain. 4 rukun ini diwajibkan menghadap kiblat. Kiblat yang dimaksud kiblat aslinya, bukan jihatu maqsadihi, bukan arah tujuannya. Kiblat yang asli. Fala yamshi illa, kemudian kapan diperbolehkan berjalan? Fala yamshi illa fil qiyami wal i'tidali wat tasyahhudi wassalam. Maka tidak berjalan, maka dia tidak berjalan illa, kecuali fil qiyami, ketika qiyam. Jadi ketika takbiratul ihram menghadap kiblat, Allahu Akbar, arah tujuannya kemana? Ke timur, jalan, boleh dia berjalan. Kemudian apa? Ketika rukuk, hadap kiblat lagi. Setelah rukuk, i'tidal, boleh berjalan lagi. Kemudian ketika sujud, menghadap kiblat. Julus baina sajdatain, menghadap kiblat. Sujud yang kedua juga menghadap kiblat. Udah gitu. Rakaat yang kedua sama. Kapan dia boleh berjalan lagi? Ketika tasyahud. Ketika tahiyat, setelah sujud 2 kali, ketika tahiyat, tasyahud, dia berjalan lagi. Sak salamnya sambil berjalan. Wat tasyahud wassalam, boleh berjalan. Jadi salamnya kapan? Sambil berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sambil berjalan. Itu bagi orang yang sholatnya sambil berjalan. Berarti kesimpulannya, menghadap kiblat di 4 rukun, berjalan di 4 rukun. Menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, rukuk, sujud, julus baina sajdatain. Boleh berjalan di 4 juga, yaitu apa? Berarti tidak wajib menghadap kiblat. Itu tadi qiyam, i'tidal,
kemudian tasyahud dan salam. Wa yahrumu, untuk pembahasan salat yang naik kendaraan tidak dijelaskan terperinci di sini ya. Tidak dijelaskan terperinci. Kalau untuk orang yang naik kendaraan gini, dibagi. Orang naik kendaraan itu ada yang sifatnya dia bisa menyempurnakan rukuk dan sujudnya seperti naik perahu, kapal laut. Dia bisa menyempurnakan rukuk, bisa menghadap kiblat, menyempurnakan sujudnya bisa. Kadang dia tidak bisa menyempurnakan rukuk dan sujudnya seperti naik kendaraan, mobil, atau naik kuda, atau yang lainnya. Nah ini dibedakan. Kalau memang dia bisa mudah untuk menghadap kiblat dan menyempurnakan rukuk dan sujudnya, berarti wajib bagi dia menghadap kiblat dan menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Maksudnya menyempurnakan rukun-rukunnya. Kalau memang dia seperti naik kapal laut. Kalau mudah, kalau tidak mudah, ya sudah. Kemudian kalau cuman bisa sebagiannya, saya kalau naik kendaraan ini bisa menghadap kiblat ketika masalah rukuk saja, sujudnya nggak bisa. Ya berarti sebagian itu wajib dikerjakan. Menghadap sebagian daripada yang dia bisa kerjakan wajib hukumnya. Kemudian kalau memang tidak bisa untuk menghadap kiblat, seperti apa naik kendaraan, naik mobil masalah, diwajibkan di situ wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram saja. Itu pun kalau mudah. Kalau memang mudah, seperti kendali sama dia mau menghadap kiblat bisa, atau dia bisa memerintahkan orang yang megang kendalinya untuk menghadap kiblat. Menghadap kiblat dulu takbiratul ihram. Setelah itu baru berjalan ke arah tujuannya. Karena kiblatnya orang yang sholat sambil musafir ini berjalan atau naik kendaraan, yaitu jihatu maqsadi, arah tujuannya dia. Jalan dia. Jadi ketika takbiratul ihram saja dia menghadap kiblat. Kenapa? Karena mudah. Kalau memang tidak bisa, seperti apa? Dia di kereta. Tidak mungkin kereta diperintahkan untuk belok. Sulit. Gimana hukumnya kalau memang tidak bisa? Walaupun takbiratul ihram tidak menghadap kiblat, tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa, tidak mudah bagi dia. Itu adalah orang yang salatnya naik kendaraan. Cuman kan dikatakan tadi bagi orang yang naik kendaraan, di situ kiblatnya kan arah tujuannya jihatu maqsadi. Jadi walaupun arah tujuannya ke timur, ya berarti itu kiblatnya bagi dia. Kiblatnya bagi orang yang salat musafir itu ya arah timurnya itu. Apa boleh dia menghadap selain arah timur? Tidak diperbolehkan. Nanti ada di matanya. Kalau memang dia menghadap selain daripada arah tujuannya, timur dia tujuannya, dia menghadap ke selatan atau ke selatan atau ke utara, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau dia menghadapnya ke kiblatnya yang asli, boleh. Nah, tapi sekarang kadang-kadang kita naik kereta kan kursinya kan terbalik. Kita naik kereta kan kursinya terbalik kan. Arah tujuannya ke timur, cuman arah tujuannya seandainya ke selatan, dia kursinya menghadap ke utara. Nah, itu kan berarti dia tidak menghadap arah tujuannya. Tapi di situ jelaskan di Bushrul Karim itu al-ibrah yang dianggap menghadap itu, yang dianggap menghadap yaitu apa? Wal ibratu biwajhi wa in ragiba magluban. Walaupun dia naik kendaraan dengan terbalik, itu tetap arah tujuannya. Yang penting kendaraannya itu ke arah tujuannya. Bukan dia bukan dia harus membalikkan badan ketika dia naik kendaraan maglub. Jadi walaupun keretanya menghadap ke selain arah tujuannya diperbolehkan. Saya teruskan. Wa yahrumu inhirafuhu an istiqbali saubi maqsadi amidan aliman mukhtaran. Ketika dia menghadap ke arah tujuannya, haram bagi dia. Haram di sini juga tidak sah ya. Haram yang maksud sini juga nggak sah. Yahrumu haram inhirafuhu menghadapnya berbeloknya
anistiqbali daripada menghadap saubi maqsadihi arah tujuannya, amidan dalam keadaan sengaja, aliman mengetahui keharamannya, mukhtaran kehendak sendiri. Illa ilal kiblah, kecuali kalau menghadapnya ke kiblat. Ketika dia naik kendaraan, arah tujuannya ke timur, tidak boleh dia menghadap ke utara atau ke selatan. Kecuali kalau dia menghadap arah aslinya, yaitu kiblat aslinya, menghadap ke kiblat aslinya, tidak apa-apa. Atau arah tujuannya dia utara, dia tidak boleh, dia tidak boleh menghadap ke tidak boleh menghadap ke timur. Kalau dia menghadap ke barat boleh. Kenapa? Kiblat aslinya. Nah, jadi tidak boleh berbeloknya dia anistiqbali saubi maqsadihi daripada menghadap arah tujuannya kalau memang dalam keadaan sengaja dan dia mengetahui keharamannya dan kehendak sendiri. Kalau tidak tahu, kalau lupa, gimana hukumnya? Kalau langsung kembali boleh. Kalau terlalu lama batal. Jadi ketika menghadap, dia jalan ke arah utara, kemudian dia menghadap ke timur, lupa dia, atau karena jimah, karena kudanya tidak bisa dikendalikan, menghadap ke mana ini, ke utara, mana ke timur. Gimana ya hukumnya? Kalau memang tidak bisa ya, dan langsung bisa dikendalikan, langsung menghadap arah tujuannya lagi, tidak apa-apa, karena bukan kehendak sendiri, karena jimahud dabbah. Walau in harafatid dabba binafsiha min ghairi jimahin wa huwa ghafilun anha dakirun salaf fa fil wasit in kasura zaman lam tabtul illa fa wajan. Kemudian illa fi ilal qiblah. Ya kalau idan harafat dabba. Itu pembahasan itu, enggak. Itu pembahasan. Ini inhiraf, pembahasan inhiraf. lain inharaf ad-dabbah yani. Dia itu menghadapnya gini loh. Itu maksudnya dia arahnya ke timur. Dia tujuannya ke timur, cuman kiblahnya yang asli barat. Dia walaupun membelakangi arah tujuannya ke arah aslinya kiblat, enggak apa-apa. Ini masalah inhiraf. Masalah inhiraf. Tapi kemudian wa yusyaratu, dan disyaratkan tarku fi'lin kathirin, ketika dalam keadaan sholat sambil berjalan atau naik kendaraan, tidak diperbolehkan bagi dia untuk bergerak banyak. Karena itu disyaratkan tarku fi'lin kathir, disyaratkan untuk meninggalkan pekerjaan yang banyak. Itu pekerjaan yang banyak yaitu 3 rukun, 3 gerakan mutawaliyah atau lebih. Seperti apa? Ka'adwin, seperti lari, seperti dia sholat sambil lari. Wa tahriki rijlin, atau menggerakkan kakinya bila hajatin, dengan tanpa hajah, dengan tanpa ada keperluan. Kecuali kalau ada keperluan enggak apa-apa. Kalau memang tidak ada keperluan, tidak diperbolehkan. Wa tarku ta'ammudin wat anajisin, dan meninggalkan, disyaratkan juga meninggalkan sengaja menginjak najis, walau yabisan, walaupun itu najisnya kering. Wa in ammat tariq, walaupun najisnya merata di jalanan. Kalau memang sengaja tidak diperbolehkan. Kalau tidak sengaja, kalau memang najisnya kering, tidak apa-apa. Kalau najisnya basah, tidak bisa, batal. Wala yadurru wat'u yabisin khata'an, dan tidak berbahaya menginjak najis yang kering khata'an karena kesalahan, tidak karena kesengajaan. Karena itu dikatakan la yukallaf masyin at-tahaffudhu anhu, tidak dipaksa bagi orang yang sholat sambil berjalan at-tahaffud, menjaga anhu, daripada itu najis. Tidak disyaratkan, akhirnya sulit, tidak bisa khusyuk sholatnya dia. Karena itu tidak disyaratkan untuk menjaga. Maka kalau keinjak najis yang kering berarti bukan kesengajaan. Kecuali kalau ada najis kering disengaja diinjak, nah, itu yang batal. Wajibul istiqbalu fin nafli lirakibi safinatin ghaira mallahin, dan wajib menghadap kiblat
fin nafli di dalam salat sunnah lirakibin bagi orang lirakibi safinatin bagi orang yang naik kapal laut perahu ghaira mallahin selain mallah yang membawa supirnya nahkodanya ya nahkodanya wajib. Kenapa? Seperti tadi, kalau orang yang naik kendaraan mudah bagi dia untuk menyempurnakan arkannya, rukun-rukunnya, berarti wajib menyempurnakan rukuk dan sujudnya dalam keadaan menghadap kiblat. Kalau tidak mudah ya seperti tadi itu, berarti dia kalau memang tidak mudah boleh dia menghadap syaratnya menghadap kiblat ketika takbiratul ihram saja, itu pun kalau mudah bagi dia. Kalau tidak bisa ya sudah, mulai takbiratul ihram sampai salam tidak menghadap kiblat. Kemudian wa'lam aidan annahu yusyaratu fi sihhati shalah al-ilmu bi fardiyatihi. Ketahuilah sesungguhnya disyaratkan fi sihhati shalah dalam kesahan salat al-ilmu bi fardiyati shalah, mengetahui dengan kewajiban salat. Falau jahila fardiyata asli shalah, seandainya dia tidak mengetahui kewajiban asli daripada salat, tidak mengetahui asli dari kewajiban pokok daripada salat, au salatihi allati syara'a laha, atau dia tidak mengetahui kewajiban daripada salatnya yang dia memulai fiha di dalam salat. Itu maktufnya asal ya, maktuf ke asal. Fardiyati asli shalah wa fardiyati salatihi allati syara'a fiha. Ya, apa ini hukumnya? Nah itu, as-salatihi bil jar. Salatihi bil jar. Karena itu kalau dia tidak mengetahui kewajiban pokok daripada salat, dia enggak tahu. Dia tidak mengetahui daripada pokok daripada salat. Salat itu wajib apa enggak? Enggak tahu dia. Pokok salat. Ya, apa ini hukumnya? Enggak sah salatnya. Atau dia tidak mengetahui daripada kewajiban salatnya yang dia memulai di dalamnya. Ketika dia mulai salat duhur seandainya, ini salat duhur ini wajib apa enggak? Enggak tahu. Salat asar ini wajib apa enggak? Enggak tahu. Kalau tadi pokok salatnya, salat itu wajib apa enggak? 5 waktu, enggak tahu. Ini apa sah salatnya orang seperti ini? Enggak. Salat seperti ini tidak dikatakan sah. Kenapa? Karena syarat daripada salat harus mengetahui kewajiban bahwa salat itu hukumnya wajib. Lam tasihha, maka enggak sah, kama fil majmu' war raudhah, sebagaimana dikatakan di kitab majmu' dan raudhah. Wa tamyiz furudhiha min sunaniha, dan membedakan kewajiban salat min sunaniha daripada sunnah-sunnahnya. Syaratkan juga harus mengetahui membedakan antara kewajiban dan sunnah-sunnahnya. Jadi yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah harus mengetahui. Naam, ini tagadal ami awil alim alal aujah al kulla fardhan sahhat au sunnatan fala. Ya, katanya ini tagadal ami, jika meyakini orang yang awam, awil alim atau orang yang mengetahui. Yang dimaksud sini mengetahui daripada tata cara salat semuanya. Al-aujah, al-kulla, dia meyakini apa? Orang awam dan orang alim tadi, al-kulla fardhan, meyakini bahwa semuanya adalah fardu. Jadi diyakini semua yang dia kerjakan mulai awal salat sampai salam itu adalah fardu, padahal ada sunnah-sunnahnya. Diyakini semuanya fardu, sahhat, sah hukumnya. Au sunnatan, atau dia meyakini semuanya sunnah. Orang yang awam atau yang orang alim tadi meyakini semua mulai awal salat sampai salam itu hukumnya sunnah. Fala tasih, maka tidak sah salatnya. Jadi baca Fatihah dan surat, oh itu wajib semuanya, tidak apa-apa. Nih, yang sebenarnya baca Fatihah yang wajib, suratnya adalah sunnah. Diyakini wajib semuanya, tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah semuanya tidak sah, karena meyakini yang fardu adalah sunnah.
Sebetulnya itu kesimpulannya gini. Kesimpulannya, kalau dia meyakini semuanya sholat fardu, semuanya sholat yang dia kerjakan tadi itu semuanya adalah wajib, hukumnya sah. Kalau dia meyakini, kalau dia mengatakan di dalam sholat saya ini ada fardu, ada sunnah, juga sah. Kalau dia tidak, yang penting tidak menentukan. Kalaupun dia mengatakan seperti ini, di antara rukuk dan i'tidal ini ada yang wajib, ada yang sunnah, padahal semua wajib, semua rukun kan. Di antara rukuk dan qiyam ini ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia tidak menentukan, tetap dikatakan sah. Tetap dikatakan sah. Yang tidak sah itu dia menentukan. Qiyam hukumnya sunnah, nah, itu tidak boleh. Atau semua sholat tadi itu hukumnya sunnah, ini menentukan, maka hukumnya tidak sah. Wal ilmu, kemudian wal ilmu bi kaifiyatiha, dan dia harus mengetahui tata cara salat al-ati yang akan datang, bayanuha penjelasannya, gariban dekat. Sebentar lagi fasal berikutnya adalah tata cara salat insyaallah taala, jika Allah menghendaki, Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, iya, ada yang perlu dibahas. Tolong. Monggo silakan dibahas. Itu kalau yang nginjek najis, ya orang yang salat berjalan berarti dia yang menginjak najis ya. Kalau naik kendaraan, naik kuda, yang menginjak kudanya gimana? Yang nginjek najisnya kudanya, dia nak nginjek. Nah, di sini ada ibarat wala in auta'a awati adabatuhu najasatan walau radbatan au balat. Atau bahkan kalau misalnya kencing, kudanya kan kencing, nggak izin dulu kalau mau kencing. Nah, ketika dia kencing gimana? Hukumnya tidak dikatakan batal salatnya, tetap sah. Li'annahu lam yulaqiha, karena tidak menempel dengan orang yang salat. Kecuali kalau inanuha biyadihi, dia megang kendalinya. Nah, kalau dia megang kendalinya, ketika dia megang kendali, dia kencing atau menginjak najis yang basah, batal. Kalau najis yang kering, enggak. Illa in wati'adha ya bisatan wa farakat hahalan, langsung dilepas. Atau langsung dia berjalan kudanya, tidak berhenti di atas najis yang kering tadi itu. Bodoh ambil orang yang salat berjalan berarti hukumnya. Kemudian kalau seandainya dia salatnya sambil berjalan, sambil naik kendaraan, berhenti, kendaraannya berhenti, berarti dia wajib menghadap kiblat. Ketika dia berhenti wajib menghadap kiblat. Naam al-waqifah la yusalli 'alaiha madamat waqifatan illa ilal qiblah. Lakin la yalzamhu itmamul arkan. Tapi tidak wajib menyempurnakan rukunnya. Tidak ruku atau sujud sempurna maksudnya. Iya. Iya. Muskil ini kalau ada lampu merah itu sekarang. Kalau itu naik mobil misalnya, muskil akan kalau nggak ada lampu merah sekarang. Atau ngisi bensin, tengah-tengah ngisi bensin, tengah-tengah sholat ngisi bensin misalnya. Coba itu ada gol nggak? Waqifah itu apa? Berhenti dalam keadaan musafir atau berhenti mutlak? Ada gol mungkin itu. Ya itu.
Karena muttasil bisyai, Syai' muttasil bin najis. najis. Iya. Seperti pembahasan sajuri kalbin. Ya batal dia yang rombongan tidak batal. Kalau misalnya supir itu tak batal. Ya. Jelas muskilnya model kan ya, kencing ketika kencing atau berak tidak najis harus dilepas, tapi tidak pernah cewek itu udah sama kencingnya atau beraknya yang jelas belum najis, apa lagi ke itu muskil itu. Gol. Apa? Suur. Ini kencing. Enggak, muskilnya mutasil bin najasa kan gitu. Suur. Ya kayak Hayawan makul. mungkin ala gol hayawan makul tidak najis itu nggak apa-apa ya, itu ahsan. Kalau Itu roth hayawan makul atau roth hayawan tahir dalam mutlak gitu. Mutasir itu tidak, ini berarti tidak najis itu. Bisa ahsan begitulah, ada gol berarti bisa ya, bisa. Berarti ada gol itu. Apa itu? Itu kan ala roth hayawan tahir. Ala gol berarti ada bab ada wasa kan itu. Ada wasa itu. Iya. Dicul no nabrak pakai ala gol itu aja kalau memang tengah-tengah sholat ya. Kalau bisa dihindari, tapi kalau memang tengah-tengah sholat ala gol itu. Ada perlu dibahas yang lain? Mafi? pembahasan. Itu kan salat sunnah ya. Tadi kan ini pembahasan boleh dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika salat sunnah. Kalau salat wajib di kendaraan gimana hukumnya? Kadang-kadang musafir nggak bisa untuk turun ya. Ya apa ini salat wajib? Al-ammal fardu walau nadran au janazatan fala yusallihi raqiban wala masyian. Tidak boleh bagi dia salat naik kendaraan, tidak boleh bagi dia salat berjalan. Wa inistaqbala wa tala safaruhu, walaupun dia menghadap kiblat. Wa tala safaruhu, walaupun lama bepergiannya dia. Li'anal istigrar syartun lahu. Karena istigrar dia berhenti menetapkan badannya itu, anggota badannya, syartun lahu adalah syarat bagi dia. Naam, man khafa min nuzulihi masyaqqa syadidah. Ya katanya, kalau dia barang siapa yang khawatir min nuzulihi, dari turunnya dari kendaraan tadi, masyaqqah syadidah, ada berat yang sangat, nggak mungkin, kesulitan. Au khaufa fauti rufqatin intawahasya, atau dia khawatir ketinggalan rombongan. Intawahasya jika dia khawatir. Shalla raqiban, maka boleh bagi dia salat dalam keadaan naik kendaraan bihasabi halih, menurut keadaannya dia, wa a'ada inda Imam Romli. Kalau pendapat Imam Romli wajib mengulangi salatnya. Namanya salat dihormatil waqt itu. Kalau wafit tuhfah, kalau di kitab tuhfah wa yuhmalul gol bil i'ada ala man lam yastaqbil aw lam yatimmil arkan. Itu bagi, kalau Ibn Hajar mengatakan yang wajib mengulangi itu bagi orang yang tidak menghadap kiblat dan tidak menyempurnakan daripada arkannya. Kalau dia naik masalah kereta atau naik yang lainnya, dia menghadap kiblat, yakin itu kiblatnya menghadap kiblat, menyempurnakan rukuk sujudnya, berarti sholatnya sah. Ini pendapat Ibn Hajar. Pendapat Imam Romli, walaupun menyempurnakan rukuk dan sujudnya, walaupun dia menghadap kiblat, hukumnya tidak sah. Hukumnya sah salatnya, cuman wajib i'adah karena syaratnya istigrar tadi.
Istiqrar jalan, istiqrar dia mana? Berjalan dia. Kecuali kalau berhenti. Kalau dia berhenti apa? Naik di atas bis berhenti dia di bis, kemudian sholat istiqrar. Kalau berjalan tak istiqrar. Apa Miki kon cekel iki? Maksud istiqrar itu apa, harus berhenti atau enggak seperti ngawang gitu dah? Maksudnya istiqrar. Kemudian yang seperti apa di perahu juga itu kan juga sering dicontohkan masalah sholat musafir itu. Di perahu apa juga tuh itu? Kan tidak ada itu. Gitu. Nggak, arti istiqrar itu apa di situ? Arti yang sebenarnya apa istiqrar itu bermakna itmam ruku' was sujud alal arad, atau istiqrar itu apa namanya harus berhenti. Itu harus dibahas dulu. Kalau dikatakan istiqrar itu itmamur ruku' was sujud, ya. Nah itu berarti al-arad di situ bukan arad bumi ini, berarti pokoknya yang bisa menempel ada di situ. Tapi kalau memang itu istiqrar dikatakan harus berhenti, ya seperti yang diterangkan oleh syarih tadi itu. Oke, Kasairul musalli. Jadi istiqrarnya itu bukan berarti binatangnya harus berhenti, kendaraannya harus berhenti, bukan demikian sebenarnya. Tapi kepada makanya dikatakan istiqrar alal ard. Jadi apa? Memang kayak menetap di buminya, maksudnya tidak terbang. Makanya di sini kan jadi permasalahan fi hukmi shalah ala ta'irah itu kan karena pertimbangan istiqrarnya ini, makanya mereka menyatakan wajib iadah para ulama. Beda dengan safinah yang hanya menetap kepada air. Ya artinya kan enggak, berarti kan mustaqir di bumi. Apa bedanya? Enggak, artinya apa? Istiqrarnya bis kan juga bannya menempel ada di bumi. Enggak mungkin istiqrar ini orangnya gitu loh. Jadi bisyarat ala istiqrar musollinya kan. Musollinya. Jadi kalau musollinya itu misalnya jalannya itu terjalnya mendal-mendal itu misalnya mungkin ya. Nah, itu enggak mustaqir itu mungkin ya. Yaitu walau atamma, kalau bil istiqrar kan sah. Sekarang inti misalnya sekarang inti berdiri tadi itu, inti mencolot begini kan tidak mustaqir itu namanya. Apa itu artinya? Ini bukan berarti jawaban ya. Apa itu artinya? Coba itu dibahas itu.